Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah hamparkan kepada kita semua. Dan nikmat yang paling berharga yaitu nikmat hidayah. Karena dengan nikmat inilah kita bisa merasakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dengan nikmat hidayah lah kita bisa keluar dari kesesatan. Kita bisa paham antara syirik dan tauhid, antara sunnah dan bid'ah, antara yang halal dengan yang haram. Maka nikmat hidayah ini adalah nikmat yang paling berharga. Nah, makanya alhamdulillah kita mengharap agar hidayah ini selalu langgeng sama kita. Semoga kita istiqomahkan terus di atas nikmat ini. Amin. Kemudian lanjutan taklim kita babul witri. Ya. Bab witir ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sa'ala rajulun An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala al-minbar ma tara fi salatil lail qala masna masna fa idza khashiya ahadukum as-subha shalla wahidah fa awtarat lahu ma shalla. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi saat itu berada di atas mimbar. Bila ditanya, ma tara fi salatil lail, bagaimana pendapatmu tentang salat malam? Maka Nabi menjawab, masna masna. Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Fa idza khashiya ahadukum as-subha shalla wahida. Maka apabila salah seorang di antara kalian takut salat subuh tiba, maka salatlah satu rakaat saja. Fa autarat lahu ma shalla. Maka itu sudah dianggap telah melakukan witir dengan salat yang dia telah kerjakan tersebut. Ya. Jadi kalau kita misalnya khawatir ya sudah mau masuk salat subuh, maka cukup 1 rakaat itu sudah dianggap kita sudah melaksanakan salat witir. Naam. Wa innahu kana yaqulu ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Dan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaihi ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, jadikanlah akhir salat kalian
ya, yaitu dari salat malam kalian dengan salat witir. Jadi Nabi katakan, jadikanlah akhir dari salat malam kalian itu dengan witir. Ya. 6. Kemudian penjelasan dari hadis ini secara ya bahasa yang dimaksud masna yaitu dua-dua, ini adalah ta'kidun lafzi. Jadi ini berupa ta'kid, yaitu penegasan secara lafaz, ya, bahwa kita sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat malam dua-dua. 6. Walaupun memang sholat malam juga boleh, ya, boleh 4 rakaat, ya, 4 baru misalnya witir boleh, ya, tapi lebih dipertegas, Nabi lebih menekankan dengan 2-2. Ya. Maksudnya kalau ambil 2 rakaat, salam lagi, berdiri lagi ambil 2 rakaat, ya, begitu. Dan seterusnya. Kalau mau 8 berarti 2-2 sampai 4 kali, ya. 6 baru tambah witir, gitu. Jadi Nabi pertegas salat malam dengan 2-2 rakaat. Kata Syekh rahimahullah, la liqasdi at-tikrar, bukan dengan maksud dalam ucapan ini, bukan dengan maksud pengulangan, berulang-ulang, bukan, tapi dengan maksud penekanan. Jadi bukan berarti antum disuruh mengulangi 2-2, bukan, ya. Bisa dipahami, ya, secara bahasa. Fa inna dzalika mustafadun minas sighah. Sesungguhnya dengan lafaz tersebut itu memberikan faedah sebagai bentuk, ya, sebagai bentuk tata cara dalam salat. Gitu. Ai isnain, yaitu bentuknya 2-2. Wa huwa ghaira mutasarrafu bil adlil wasfiyah. Jadi bukan dengan bentuk, ya, mutasarrifun lil adli al wasfiyah. Jadi bukan dengan bentuknya di sini kita harus perubahan sesuai dengan apa yang disebutkan, yang disifati dalam lafaz ini, yaitu salat 2-2 saja, bukan begitu maksudnya. Ya. Jadi antum ditekankan 2-2 dan diukur sesuai dengan kemauan, maunya berapa. Mau misalnya 20, berarti 22 sampai 20 itu. Ya, atau mau 12, berarti 22, ya, sampai 12, berarti 2 kali 6, ya. Itu. Jadi salat malam ini kan tidak ditekankan jumlahnya, tapi bentuknya adalah dengan 2-2. Antum mau juga sampai 100 boleh kalau sanggup, ya. 40 boleh juga, ya. Begitu, ya. Jadi adapun kemampuan antum, kalau cuma 6 saja, ya cukup 2-2-2, begitu. Qala, ya, berkata ulama kita Azan Khasyari, wa i'adatu masna lil mubalaghah fi ta'kid,
Jadi pengulangan kata masna ya ini sebagai bentuk penegasan. Itu. Bentuk penekanan atau penegasan. Kemudian kata al-witr bi kasri ra atau fathaha yakni al-fardu. Jadi dengan mengkasrahkan huruf ra-nya ya dan atau dengan menfathahkannya. Jadi kalau dengan mengkasrahkan huruf ra-nya yaitu al-witri, babul witri, itu kaidahnya mudhaf mudhafun ilaih. Ya, tapi kalau dengan menfathahkannya ya al-wadrah ya, berarti dia dibolehkan juga ya. Dalam ilmu nahwu diposisikan sebagai mansub ya. 6. Dan dimaksud di sini adalah al-fardu yaitu tunggal. Itu yang dimaksud al-witr, al-fardu. 6. Jadi tunggal ya atau satu. Kemudian secara global hadis ini sara rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhtubu 'ala al-minbar. Jadi seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sedang berkhutbah di atas mimbar ala adadi rakaati salatil lail, mengenai tentang jumlah rakaat salat malam. Itu. Kemudian wal fasli fiha, dan tentang batasannya ya salat malam itu atau pemisahnya. Awil wasal, atau tentang mengenai ya al-wasal yaitu rentetannya. 6. Jadi ya, bagaimana kalau misalnya disambung terus, itu bagaimana? Ini sahabat ini butuh perincian. Kalau kita ingin menyambung salat malam ya, maka Nabi ajarkan dengan cara dua-dua. Jadi ini semangatnya sahabat di sini perlu diambil ya, bahwa sahabat itu sangat bersemangat dalam beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi para sahabat punya hirs yang sangat tinggi. Ya. Makanya ciri-ciri ibadur rahman ya dalam surah Al-Furqan ya. Itu bangun tengah malam salat waktu malam. Ya. Itu ya. Masya Allah. Itu menunjukkan sangat cintanya kepada Allah. Bersemangat untuk terus mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Itu sifat yang digambarkan oleh Allah tentang ibadur rahman. Jadi dia bangun di waktu malam untuk menegakkan salat malam. Masya Allah. Ya, menghadap Rabb pemilik 7 lapis langit dan bumi. Ya. Bertawajuh, merengek di hadapannya. Masya Allah. Jadi cuma hukumnya kan bagi Nabi diwajibkan. Kalaupun umatnya itu dianjurkan saja. Jadi kalau antum mau silahkan. Ya. Jadi cuma kita
mengambil semangatnya para sahabat begitu, sampai-sampai ya bertanya bagaimana tata cara salat malam itu. Ya. Masya Allah. Kemudian ya sekalian, ini rahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh rahimahullah, "Famin hirsihi sallallahu alaihi wasallam ala naf'in nas." Ini termasuk dari semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu Nabi itu selalu bermanfaat kepada manusia. Ya, selalu membimbing orang-orang agar bagaimana menjadi orang yang berguna. Itu termasuk dari semangatnya Nabi. Ketika ditanya, Nabi jelaskan, masya Allah, tidak bosan. Ya. Makanya sebagai penuntut ilmu, walaupun mungkin sering mendengar kajian-kajian berulang-ulang, ya, antum harus sabar. Ya. Karena Nabi saja berulang-ulang menjelaskan agama ini. Ya. Jadi tidak ada kata bosan. Setiap antum belajar ada namanya faidah di dalamnya, ada keberkahan. Subhanallah. Ya. Kemudian wa nasyril ilmi fihim. Dan Nabi itu bersemangat untuk menyebarkan ilmu, ya, di tengah-tengah manusia. Jadi antum penuntut ilmu, setelah keluar dari pondok, ajarkan ilmu ini, ya, supaya orang-orang juga bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dapat apa yang Nabi janjikan, yaitu da'iyah diallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, sebab dakwah yang kalian sampaikan itu, maka jauh lebih baik daripada unta merah. Jadi antum mau dapat unta merah, masya Allah, harus semangat berdakwah, mengajarkan ilmu. Iya. Bahkan Nabi katakan, man dalla ala khairin falahu ajru, itu. Maka barang siapa yang menuntun kepada suatu kebaikan, atau man dalla ala huda kana lahu minal ajri, maka baginya adalah pahala mislu ujuri, ya, seperti pahala dari orang-orang yang mengerjakan setelahnya, ya, tanpa dikurangi pahala orang-orang itu, ya. Jadi antum kalau 10 bisa membimbing orang 10 orang, masya Allah, luar biasa. Semakin banyak pahala yang antum dapatkan. Ya. Jadi siapa yang mengikuti itu, berarti antum dapat bonus, ya, masya Allah, yang luar biasa. Makanya para sahabat bersemangat berdakwah, mengajarkan, ya, ilmu agama ini, karena besarnya keutamaan yang Allah berikan. Kemudian wa ajabahu wa huwa fi dzalikal makan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya pada tempat itu, maksudnya di atas mimbar. Faqala salatul lail masna masna yusallimu min kulli rakatain, yaitu dia salam setiap 2 rakaat. Fa idza khasya al-musalli tulu' as-subhi shalla rak'atan wahidah. Kalau dia khawatir, ya, muncul waktu subuh, maka salat 1 rakaat saja. Fa awtarat lahu ma shalla qablaha minal lail, maka dia sudah dianggap
melakukan ya salat witir itu di malam itu. Waliyakun al-witr, agar menjadi juga witir itu khatimah salatil lail. Jadi khatimah salatil lail, penutup dari salat malam. Ya. Jadi boleh kita menjadikan salat witir itu salat penutup. Ya. Kalau misalnya memang ambil dua-dua. Tapi kalau antum misalnya salat dua-dua, misalnya di jam 10 atau jam 11, kemudian antum terbangun lagi, apa dua-dua ya, lalu kemudian tutup dengan witir, lalu kemudian mau tambah lagi, maka cukup dengan dua-dua lagi, dua-dua tanpa ada witir lagi. Ini ada dua tata cara yang dibolehkan. Ya. Atau ada ulama mengatakan misalnya kalau antum sholat di masjid ikut sholat witir bersama dengan imam, ya, ketika imam dia salam, antum berdiri, ya, untuk menyempurnakan jumlah rakaat itu menjadi genap, jangan witir, ya, supaya sebentar malam bisa tambah lagi, ya, sholat malamnya, lalu kemudian ditutup dengan witir. Itu. Jadi bisa dengan cara seperti itu juga ya. 6. Bisa dipahami ya. Kemudian ya sekalian, fal ahsan ayakuna salata akhiril lail hiyal witr. Yang paling ahsan, yang paling bagus adalah dia menjadikan salat akhir malamnya yaitu dengan salat witir. Itu yang paling bagus. 6. Kemudian ikhtilaf di kalangan ulama. Zahirul hadis yaktadi adam ziyada fi salatin nafilah ala rak'atain. Secara zahir dari hadis ini, ya, di sini terkandung di dalamnya makna bahwa tidak ada lagi penambahan pada salat nafilah. Ya, tidak ada lagi penambahan pada salat nafilah di atas dari 2 rakaat. Jadi secara zahir dari hadis ini. Artinya apa? Kalau sudah 2, berarti cukup sudah 2. Tidak ada lagi penambahan. Iya. Wa adabun naqs anhuma, dan tidak boleh kita mengurangi darinya. Fa inna maqadir al-ibadati amrun yuglabu alaihi ta'abbud. Kan sungguhnya, ya, kadar atau ukuran atau ketentuan ibadah-ibadah itu yang Allah sudah tentukan, ya, amrun yuklab alaihi ta'abbud, ya. Jadi itu dia adalah perkara yang kebanyakan orang di situ, ya, melakukan ibadah seperti itu. Itu kadar yang paling banyak, ya, dilakukan oleh orang. Nah, minimal 2 itu. Jadi usahakan antum salat malam, ya, paling kurang itu 2 sudah. Fasalah amruha tauqifi. Dan salat itu adalah perkara yang sifatnya sudah ada ketentuannya.
Ya. Artinya apa? Kalau sudah ditentukan seperti itu ya cukup kita mengikuti. Yes, itu ya. Bisa dipahami ya? Jadi sholat itu perkara yang sudah ada ketentuannya. Nah, jadi bukan kita yang sendiri yang mengarang-arang, bukan, atau membuat-buat. Jadi sudah ada kadarnya ibadah itu. Makanya beribadah ya sesuai dengan kadar yang Allah sudah tentukan, ukuran yang Allah sudah buatkan, itu yang harus kita lakukan. Paling minimal yang seperti yang disebutkan dalam hadis ini adalah 2 rakaat. 6. Baik. La yatajawazu fiha ma awradahu syar'. Jadi kita tidak boleh melampaui batas ya. Kalau memang sudah ada syariat yang menerangkannya. Ya. Jadi boleh kita melampaui batas. Makanya Allah katakan dalam surah Syura, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihi Allah. Apakah mereka memiliki Tuhan-Tuhan yang mensyariatkan kepada mereka apa yang Allah tidak izinkan? Ya. Kata Syekh Dr. Shalal Fauzan dalam menjelaskan ayat ini, ya, Allah perintahkan kita beribadah sesuai dengan perintahnya. Kalau tidak ada perintahnya maka jangan. Begitu. Jadi itu namanya amrun tauqifi. Sudah ada ketentuannya. Berbeda dengan ibadah yang bersifat lebih umum. Ya. Tidak disebutkan jumlah bilangannya misalnya. Maka itu terserah antum. Ya. Jadi ada ibadah memang yang seperti zikir-zikir ya. Antum mau sebutkan la ilaha illallah kapan saja di mana saja boleh. Ya. Tidak disebutkan jumlahnya. Atau subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Ini juga tidak disebutkan. Ya. Antum bebas. Tapi kalau ada sudah ketentuan, maka kita cukup mengikuti apa yang Nabi ajarkan. Syariat telah tentukan, maka cukup kita mengikutinya. Naam. Jadi ya, jadi beribadah harus berdasarkan dengan kadar yang Allah sudah buatkan. Ukuran atau ketentuan yang Allah sudah buatkan, itu yang harus kita ikuti. Baik. Walakin warada anal witra kada yakunu bi rak'atin wahida. Akan tetapi syariat menjelaskan bahwa witir itu terkadang jumlah rakaatnya 1. Thumma yusbikuha ya syai'. Kemudian dijelaskan bahwa sebelumnya ini ada sesuatu yang mendahulinya. Jadi antum biasa mendengar nama yang berbeda, namanya witir, salat tahajud, salat nafilah, ya, atau salat tarawih. Ini nama yang berbeda, tapi sebenarnya tata caranya yang masing-masing ada perbedaan. 6. Itu salat malam namanya banyak, tapi ya sebenarnya salat malam itu satu saja. Ya. Cuma tata caranya kan boleh seperti ini, dua-dua,
ya, penekanan dengan jumlah 2 rakaat, ya, kemudian ditambah dengan witir. Boleh juga antum mau 5 rakaat tanpa salam. Maksudnya langsung 5 rakaat baru salam. Jadi tidak ada tasyahud awalnya, tidak ada. Langsung 5 rakaat langsung salam. Atau ada juga penjelasan ulama 8 rakaat langsung, kemudian duduk tasyahud, baru tambah lagi 1 rakaat, kemudian salam. Jadi jumlahnya semua 9. Ini juga namanya witir, dan ini juga disebut dengan salat malam atau salat nafilah. Semuanya bisa dibaca ya dalam beberapa hadis yang menyebutkan seperti itu. Tentang sifat tahajudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada bukunya ya, bisa dibaca. Jadi boleh antum ambil sesuai dengan metode atau praktek yang antum inginkan sebagaimana keterangan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian ikhwas sekalian, kada rawa arba'a illa Tirmizi. Sungguh telah diriwayatkan oleh 4 perawi hadis kecuali Tirmizi, dan disahihkan oleh Al-Hakim, Ibnu Hibban dari hadis Abi Ayyub, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al. Barang siapa yang suka untuk witir, melaksanakan witir 5 rakaat, maka hendaklah dia kerjakan. Wa man ahabba ayyutira bi salasin falyaf'al. Barang siapa yang suka witir dengan 3 rakaat, maka hendaklah dia kerjakan. Wa man ahabba ayyutira bi wahida falyaf'al. Dan barang siapa yang suka witir dengan 1 rakaat, maka hendaklah dia kerjakan. Ini semua boleh dipilih. 6. Dan dirajihkan oleh An-Nasa'i. Raja An-Nasa'i waqafa hadzal hadis. Tentang hadis ini berhenti sampai di sini. 6. Kama sahha an jama'a minas sahaba annahum awtaru bi raqatin wahida lam yataqaddamha salatun syafa'. Dan disebutkan dari sekelompok sahabat, dan ini sahih, telah sahih ya, dari sekelompok sahabat, bahwasanya mereka melakukan witir dengan 1 rakaat, dan mereka tidak mendahulinya dengan solat yang jumlahnya 2-2. Cuma 1 rakaat saja. Ini boleh juga. Fahada tahsis lil hadis fi naqsin nafilah an rakaatain. Dan hadis ini adalah hadis khusus yang menyebutkan tentang kurangnya salat nafilah dari 2 rakaat. Jadi boleh kurang dari 2 rakaat dari salat nafilah. Jadi boleh antum dahulukan 2 rakaat dulu baru 1, yaitu witir. Boleh juga 1 saja. Masya Allah. Jadi ternyata 1 rakaat juga ini pun terkadang berat orang lakukan. Karena memang tidak ada niat. Tapi kalau ada niat, insya Allah Allah akan mudahkan. Jadi kita berusaha untuk selalu mengamalkan ini, salat-salat witir. Dan ini termasuk wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa? Sahabatnya.
Abu Hurairah agar selalu menjaga salat witir. 6. Gitu ya. Baik, ya sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal iktisar ala rak'atin wahida fi nafila fi ghairil witir. Adapun kurang dari satu rakaat, ya. Adapun meringkas salat witir dengan satu rakaat pada salat malam, ya. Pada selain dari witir, ya. Misalnya selain dari salat witir kita ringkas menjadi satu. Bagaimana lagi penjelasannya? Ini ada keterangannya. Fan Ahmad fihi riwayatan. Disebutkan dari Imam Ahmad, ini ada 2 riwayat padanya. Wa riwayah allati 'alaiha al-mazhab hiya al-jawaz. Dan riwayat yang mazhab berpegang di atasnya, ya, 'alaiha al-mazhab hiya al-jawaz. Jadi ada mazhab yang memegang, ya, hadis tadi, maka dia mengatakan boleh. Selain daripada salat witir tadi, boleh kita meringkas menjadi satu. 6. Amma riwayah al-ukhra fahiyal man'u fi tanaful bi rak'atin wahidah. Adapun riwayat yang lain, maka ada larangan pada salat sunnah, iya, dengan mengurangi menjadi satu rakaat. Misalnya tahiyatul masjid satu rakaat tidak boleh. Iya. Salat wudu satu rakaat ini dilarang. Iya, tapi di sini ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Seperti yang berpegang dengan mazhab tadi, dengan memegang hadis tadi, itu dia bolehkan. Iya. Gitu ya. Allah alam bisawab. Jadi ini ulama yang punya pendapat. 6. Jadi kalau ulama kan berpendapat benar dapat 2 pahala. Kalau salah tetap dapat 1 pahala. 6. Jadi, ya, antum mau pakai mazhab siapa tadi? Dari ulama yang ada tadi. Apakah pendapat yang memegang mazhab tadi, ya, dari Imam Ahmad atau yang lain? Ya. Wa hadza zahir marwahul al-Kharaki. Yang ini zahir, yaitu nampak apa yang telah diriwayatkan oleh ulama kita Al-Kharaki. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.